Militer Rusia berhasil menguasai gudang persenjataan milik Ukraina di wilayah Kharkiv pada Jumat 22 April 2022. Gudang senjata ini memiliki luas sekitar 100 hektar, berisi amunisi, meriam, mortir, dan sistem peluncur roket ganda. Selain itu ada juga senjata pertahanan udara dengan hulu ledak cluster. Militer Rusia mengklaim gudang senjata ini digunakan Ukraina untuk bertempur di tengah pemukiman warga sipil. Bahkan gudang ini juga digunakan untuk menyimpan produksi peralatan militer dari Barat dan Uni Soviet. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa invasi Rusia di negaranya baru merupakan permulaan, dan Moskow disebutnya memiliki rencana untuk merebut negara-negara lain. Pernyataan disampaikan Zelensky usai seorang jenderal Rusia mengatakan bahwa negeri beruang merah ingin menguasai penuh wilayah selatan dan timur Ukraina. Semua negara yang sama seperti kami yang meyakini kemenangan atas kehidupan ketimbang kematian harus berjuang bersama kami, seru Zelensky dikutip dari Gulf Today Sabtu 23 April 2022. Mereka harus membantu kami karena kami adalah yang pertama diinvasi Rusia. Dan siapa yang akan diinvasi berikutnya? Tanya dia dalam sebuah pesan video pada Jumat malam mengenai rencana militer terbaru Rusia di Ukraina. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memperingatkan bahwa ada kemungkinan realistis bahwa perang di Ukraina akan terus berlanjut dalam waktu lama. Pernyataan disampaikan PM Johnson dalam kunjungannya ke India. Usai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mendeklarasikan rencana Moskow dalam mengubah metode peperangan di Ukraina yang kini telah memasuki hari ke-59. Kemenhan Inggris menginterpretasikan pernyataan Shoigu sebagai pengakuan diam-diam atas perang di Ukraina yang tidak berjalan sesuai harapan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara di Rusia, Kremlin akhirnya mengakui adanya korban jiwa dalam peristiwa tenggelamnya kapal Moskva. Rusia menyebut 1 kru Moskwa tewas dan 27 lainnya dinyatakan hilang. Kendati mengakuinya, Rusia menegaskan Moskwa tenggelam bukan karena terkena rudal Ukraina, melainkan ledakan amunisi di atas kapal. Namun menurut keterangan Pentagon, Moskwa tenggelam usai terkena 2 rudal Ukraina. Di AS, Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah bertemu PM Ukraina Denis Shmyhal. Zelensky mengatakan bahwa para sekutu akhirnya mengirim senjata ke Kiev sesuai dengan yang diminta sebelumnya. Kamis kemarin, Presiden AS Joe Biden telah menyerukan tambahan bantuan militer untuk Ukraina dengan nilai sebesar 800 juta US dollar. Bantuan ini meliputi artileri berat, amunisi dan drone. Satu hari setelahnya, Kanada juga menyalurkan tambahan artileri ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim kemenangan besar pada Kamis 21 April 2022 dalam pertempuran terbesar dengan Ukraina. Dia menyatakan kota pelabuhan Mariupol sudah dibebaskan, meskipun ratusan tentara Ukraina dan warga sipil masih bertahan di dalam pabrik baja raksasa. Melansir Reuters, Amerika Serikat membantah klaim Putin dan mengatakan pihaknya yakin pasukan Ukraina masih menguasai kota itu. Putin memerintahkan pasukannya untuk memblokade kompleks baja, di mana orang-orang Ukraina sebelumnya diperintahkan untuk menyerah atau mati. Ukraina mengatakan Putin ingin menghindari bentrokan terakhir dengan pasukannya di Mariupol karena dia kekurangan pasukan untuk mengalahkan mereka. Namun para pejabat Ukraina juga meminta bantuan untuk mengevakuasi warga sipil dan tentara yang terluka. Dalam pertemuan yang disiarkan televisi di Kremlin, Putin mengucapkan selamat kepada Menteri Pertahanannya dan pasukan Rusia karena berhasil menyelesaikan upaya pertempuran untuk membebaskan Mariupol. Putin mengatakan tidak perlu menyerbu zona industri yang berisi pabrik baja Azovstal. Tidak perlu naik dan merangkak di bawah tanah melalui fasilitas industri ini. Blokir kawasan industri ini sehingga lalat pun tidak bisa masuk, kata Putin. Mariupol, sebuah pelabuhan utama di wilayah Donbas timur Ukraina, terletak di antara wilayah yang dikuasai oleh separatis Rusia dan Crimea, semenanjung Laut Hitam yang direbut Moskow pada tahun 2014. Dengan merebut kota itu, Rusia akan dapat menghubungkan kedua wilayah tersebut karena dapat mengintensifkan serangannya di timur Ukraina. Bahkan ketika Putin mengklaim hadiah besar pertamanya pada sejak pasukannya diusir dari ibu kota Kiev dan Ukraina Utara bulan lalu. Hal itu masih jauh dari kemenangan yang diinginkan Moskow setelah pertempuran berbulan-bulan di kota yang hancur menjadi puing-puing. Dalam pidatonya larut malam, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia melakukan semua yang bisa untuk membicarakan setidaknya beberapa kemenangan, termasuk memobilisasi kelompok-kelompok taktis batalion baru. Mereka hanya dapat menunda hal yang tak terhindarkan, waktu ketika penjajah harus meninggalkan wilayah kita, termasuk dari Mariupol, sebuah kota yang terus melawan Rusia terlepas dari apa yang dikatakan penjajah, kata Zelensky. Gudang senjata ini memiliki luas sekitar 100 hektar, berisi amunisi, meriam, mortir, dan sistem peluncur roket ganda. Selain itu ada juga senjata pertahanan udara dengan hulu ledak cluster. Militer Rusia mengklaim gudang senjata ini digunakan Ukraina untuk bertempur di tengah pemukiman warga sipil. Bahkan gudang ini juga digunakan untuk menyimpan produksi peralatan militer dari Barat dan Uni Soviet. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa invasi Rusia di negaranya baru merupakan permulaan, dan Moskow disebutnya memiliki rencana untuk merebut negara-negara lain. Pernyataan disampaikan Zelensky
selesai usai seorang jenderal Rusia mengatakan bahwa negeri beruang merah ingin menguasai penuh wilayah selatan dan timur Ukraina. Semua negara yang sama seperti kami yang meyakini kemenangan atas kehidupan ketimbang kematian harus berjuang bersama kami, seru Zelensky dikutip dari Gulf Today Sabtu 23 April 2022. Mereka harus membantu kami karena kami adalah yang pertama diinvasi Rusia. Dan siapa yang akan diinvasi berikutnya? Tanya dia dalam sebuah pesan video pada Jumat malam mengenai rencana militer terbaru Rusia di Ukraina. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memperingatkan bahwa ada kemungkinan realistis bahwa perang di Ukraina akan terus berlanjut dalam waktu lama. Pernyataan disampaikan PM Johnson dalam kunjungannya ke India. Usai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mendeklarasikan rencana Moskow dalam mengubah metode peperangan di Ukraina yang kini telah memasuki hari ke-59. Kemenhan Inggris menginterpretasikan pernyataan Shoigu sebagai pengakuan diam-diam atas perang di Ukraina yang tidak berjalan sesuai harapan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara di Rusia, Kremlin akhirnya mengakui adanya korban jiwa dalam peristiwa tenggelamnya kapal Moskva. Rusia menyebut 1 kru Moskva tewas dan 27 lainnya dinyatakan hilang. Kendati mengakuinya, Rusia menegaskan Moskva tenggelam bukan karena terkena rudal Ukraina, melainkan ledakan amunisi di atas kapal. Namun menurut keterangan Pentagon, Moskva tenggelam usai terkena 2 rudal Ukraina. Di AS, Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah bertemu PM Ukraina Denis Shmyhal. Zelensky mengatakan bahwa para sekutu akhirnya mengirim senjata ke Kiev sesuai dengan yang diminta sebelumnya. Kamis kemarin, Presiden AS Joe Biden telah menyerukan tambahan bantuan militer untuk Ukraina dengan nilai sebesar 800 juta US dollar. Bantuan ini meliputi artileri berat, amunisi dan drone 1 hari setelahnya. Kanada juga menyalurkan tambahan artileri ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim kemenangan besar pada Kamis 21 April 2022 dalam pertempuran terbesar dengan Ukraina. Dia menyatakan kota pelabuhan Mariupol sudah dibebaskan, meskipun ratusan tentara Ukraina dan warga sipil masih bertahan di dalam pabrik baja raksasa. Melansir Reuters, Amerika Serikat membantah klaim Putin dan mengatakan pihaknya yakin pasukan Ukraina masih menguasai kota itu. Putin memerintahkan pasukannya untuk memblokade kompleks baja, di mana orang-orang Ukraina sebelumnya diperintahkan untuk menyerah atau mati. Ukraina mengatakan Putin ingin menghindari bentrokan terakhir dengan pasukannya di Mariupol, karena dia kekurangan pasukan untuk mengalahkan mereka. Namun para pejabat Ukraina juga meminta bantuan untuk mengevakuasi warga sipil dan tentara yang terluka. Dalam pertemuan yang disiarkan televisi di Kremlin, Putin mengucapkan selamat kepada Menteri Pertahanannya dan pasukan Rusia karena berhasil menyelesaikan upaya pertempuran untuk membebaskan Mariupol. Putin mengatakan tidak perlu menyerbu zona industri yang berisi pabrik baja Azovstal. Tidak perlu naik dan merangkak di bawah tanah melalui fasilitas industri ini. Blokir kawasan industri ini sehingga lalat pun tidak bisa masuk, kata Putin. Mariupol, sebuah pelabuhan utama di wilayah Donbas timur Ukraina, terletak di antara wilayah yang dikuasai oleh separatis Rusia dan Crimea, semenanjung Laut Hitam yang direbut Moskow pada tahun 2014. Dengan merebut kota itu, Rusia akan dapat menghubungkan kedua wilayah tersebut karena dapat mengintensifkan serangannya di timur Ukraina. Bahkan ketika Putin mengklaim hadiah besar pertamanya sejak pasukannya diusir dari ibu kota Kiev dan Ukraina Utara bulan lalu. Hal itu masih jauh dari kemenangan yang diinginkan Moskow setelah pertempuran berbulan-bulan di kota yang hancur menjadi puing-puing. Dalam pidatonya larut malam, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia melakukan semua yang bisa untuk membicarakan setidaknya beberapa kemenangan.